Lo kalau berteman jangan pilih-pilih dong. Itu salah. Ya Allah, itu adalah anakku. Tetapi dijawab sama Allah Ta'ala, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Dan persaudaraan yang benar itu apa? Persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Itulah persaudaraan yang hakiki dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur limpahan nikmat Allah masih mengiringi hidup kita, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi terarah, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Salawat salam sejahtera kita doakan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai pengikutnya yang berhak menerima syafaat beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki rangkaian ayat surat Al-Kahfi dari 14 sampai 16 ya. Namun mengingat bahwa rangkaian ayat ini paketnya dimulai dari 13, kita baca ulang kembali dari ayat 13 ya. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'ua min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami tidak menyeru ilah selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Mereka itu, kaum kami, telah menjadikan ilah-ilah untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Shadaqallahul azim. Jadi surat Al-Kahfi dari 13 hingga 16, dan bulan lalu kita sudah selesai membahas ayat 13. Sekarang kita masuk ke ayat 14. Di ayat 14 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi ya. Jadi ini sudah lebih detail bercerita tentang Ashabul Kahfi ya, para pemuda-pemuda Al-Kahfi. Jadi di dalam
ayat ini Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala membuat para pemuda Kahfi ini dapat bertahan di dalam menentang kaumnya dan seluruh penduduk kota tempat tinggal mereka, serta dijadikan mereka bersabar dan rela meninggalkan kehidupan makmur dan mewah yang bergelimang dengan kenikmatan di kalangan kaumnya. Jadi mereka ini pemuda-pemuda yang sangat spesial ya. Asal mereka dari keluarga-keluarga pembesar-pembesar di kaum itu. Para mufassirin baik dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama belakangan, bukan satu orang saja tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa para pemuda ini terdiri atas kalangan anak-anak para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya. Disebutkan bahwa suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang lokasinya di luar kota mereka. Mereka, kaum ini, adalah para penyembah berhala dan taghut, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang yang memaksakan kehendak, diktator. Dia keras kepala, namanya Decianus. Ini raja Romawi. Dia memerintahkan rakyatnya untuk melakukan hal itu. Hal apa? Hal penyembelihan hewan untuk sesembahan. Menyeru serta memerintah mereka untuk menyembah berhala dan berkorban untuk berhala. Ketika orang-orang keluar menuju tempat pertemuan tersebut dalam hari raya itu, para pemuda tadi ikut keluar bersama ayah-ayah mereka dan kaumnya untuk menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaumnya dengan mata kepala sendiri ya. Jadi bisa Anda bayangkan ya, mereka ini pemuda-pemuda yang orang tuanya itu, ayah-ayah mereka itu kelas atas ya, pembesar-pembesarnya, pemimpinnya. Jadi mereka ini pemuda-pemuda yang sesungguhnya sehari-harinya sudah hidup dalam kemewahan karena dari kalangan anak-anak pembesar. Setelah menyaksikan perayaan itu, para pemuda ini tahu bahwa apa yang dilakukan kaumnya, yakni bersujud kepada berhala dan berkurban untuk berhala, tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka para pemuda itu meloloskan diri masing-masing dari kaumnya dan memisahkan diri di tempat terpisah jauh dari mereka. Ya, jadi nggak pakai diatur, masing-masing mereka setelah menyaksikan peristiwa kemusyrikan itu, mereka tidak mau bertahan di situ, apalagi terlibat di dalamnya, sehingga secara spontan masing-masing meninggalkan lokasi tempat itu ya, tanpa perencanaan, bahkan tanpa tahu satu sama lain ya, sendiri-sendiri saja. Maka para pemuda itu meloloskan diri dari kaumnya, memisahkan diri ke tempat yang terpisah jauh dari mereka. Pada mulanya seseorang dari mereka duduk bernaung di bawah pohon. Lalu datanglah pemuda lain, demikianlah seterusnya hingga semuanya berkumpul di tempat tersebut tanpa saling mengenal di antara sesama mereka. Dan jumlah mereka tidak banyak ya, seperti yang kita ketahui. Di ayat-ayat selanjutnya nanti akan dijelaskan, ada yang mengatakan jumlah mereka 5 dengan 1 ekor anjing, ada yang mengatakan ber-6 dengan 1 ekor anjing, ada yang mengatakan ber-7 dengan 1 ekor anjing. Tapi yang jelas jumlah mereka nggak banyak ya. Nah yang jelas mereka meninggalkan lokasi penyembahan berhala dan penyembelihan kurban untuk berhala itu dan sendiri-sendiri sampai di tempat yang sama bersama-sama. Dan mereka tidak saling kenal satu sama lain.
Sesungguhnya motivasi yang mendorong mereka berkumpul di tempat itu tidak lain dorongan hati mereka yang beriman, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia itu bagaikan tentara yang berbaris, maka mana yang diantaranya saling kenal satu sama lain akan menjadi akur, ya, bersatu, dan mana di antara mereka yang tidak saling kenal satu sama lain akan bertentangan, ya. Nah, jadi ini menarik sekali ini hadis ini. Hadis ini menjadi sebuah dalil bahwa kalau ruh kita adalah ruh yang menuju ke Allah dengan mukhlishina lahuddin, dengan kemurnian ketaatan, ya, maka ruh kita ini sadar tidak sadar akan dipertemukan dengan ruh-ruh manusia lain yang serupa dengan kita, ya. Itu sudah merupakan satu sunnatullah. Jadi pemuda-pemuda ini nggak saling kenal, tetapi karena ruhnya seragam, ruhnya sama-sama ingin beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ya, dengan penuh keikhlasan tanpa kemusyrikan sama sekali, maka dipertemukan sama Allah. Ya, fama ta'arafa minha ikhtalaf, mana ruh yang saling kenal, ikhtalaf itu artinya dipertemukan, dipersatukan, ya. Kalau dalam surat Al-Anfal ayat 60 itu ada ayat di mana Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempertemukan, menyatukan hati-hati orang-orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau infakkan seluruh kekayaan di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang beriman, tidak bisa engkau satukan. Tetapi Allah lah yang menyatukan. Gitu. Jadi kalau kita sekarang teriak-teriak, ayo dong umat Islam bersatu, ayo dong umat Islam bersatu, ya kan? Ya sebenarnya terpulang pada kita sendiri. Semua kita punya kewajiban yang sama untuk berlomba-lomba mendidik ruhnya menjadi ruh muwahhid, ahli tauhid. Yang kalau itu secara jujur dikerjakan, secara sungguh-sungguh dikerjakan, dengan sendirinya para muwahhid itu akan menyatu, akan bertemu satu sama lain. Karena ini sudah jaminan dari Nabi Muhammad SAW, satu, bahkan dari ayat surat Al-Anfal ayat 60 tadi, ya. Allah lah yang menyatukan, yang mempertemukan hati orang-orang beriman. Seandainya engkau belanjakan seluruh kekayaan di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang beriman, nggak bisa. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan antara mereka, ya. Nah begitu juga dengan pemuda-pemuda kahfi ini, mereka tidak saling kenal, secara zohir nggak saling kenal, tapi ternyata batinnya satu sama lain kenal dan digerakkan oleh Allah untuk bertemu di titik yang sama, begitu, ya. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita di dalam bersahabat, di dalam berteman, ya, itu harus melakukan proses pemeriksaan. Ya, jangan berteman itu sembarangan, tapi hendaknya kita berteman, bersahabat itu dengan semangat memeriksa, harus diperiksa, Pak. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang akan mengikuti agama keyakinan khalilih. Khalil itu artinya sahabat kentalnya, sahabat dekatnya, ya. Falyanzur man yukhaliluh, maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat dekatnya, sahabat kentalnya. Itu harus diperiksa, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, lo kalau berteman jangan pilih-pilih dong, itu salah, ya. Kalau orang tidak tidak beriman, orang tidak peduli dengan agama, ya mungkin begitu logikanya. Tapi kalau kita beragama, kita tidak akan mau berteman kecuali dengan orang-orang yang akan mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran saja.
Ya, karena kita tidak tahu ini orang siapa, bagaimana. Ya apalagi zaman seperti sekarang, Pak. Zaman dimana banyak manusia punya motif 1001 kalau mendatangi kita, mendekati kita. Ya, makanya kalau saya terima telepon, cuma nomor yang muncul, saya mikir-mikir Pak nerimanya Pak sekarang. Kalau ada namanya, udah kenal, ya kan? Nah itu apa namanya baru saya terima tanpa ragu-ragu. Tapi kalau cuma nomor saja, ya, saya tidak akan apa namanya jawab. Mungkin nanti setelah putus saya SMS, saya tanya siapa ya, begitu. Tapi nerima langsung, karena sudah banyak modus-modus yang apa namanya sok kenal, sok dekat gitu ya. Ya, pernah suatu ketika saya ditelepon seseorang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Katanya gitu kan. Saya bilang siapa ya? Wah masa nggak kenal, masa nggak ingat katanya gitu. Ya kan, galak betul, lebih galak dia daripada kita. Emang salah kita nanya siapa ya? Emang salah? Gitu. Wah kamu nih udah sombong sekarang ya, ngomong begitu lagi, ya kan? Ya udah saya putus aja, saya putus. Dia telepon lagi, Ustadz masa nggak ingat sama saya? Dia sebut namanya, dan memang ada kawan saya namanya seperti itu. Tapi saya dalam hati bertanya-tanya, kok suaranya beda? Gitu, kok suaranya beda? Ya. Tapi sudahlah saya ikuti aja. Nah, tahu-tahu dia menawarkan sesuatu yang cukup menarik tawarannya. Dia bilang, Ustadz, ini ada tawaran buat para ustadz. Apa itu? Jadi ada mobil baru, ya kan? Tapi dijual dengan harga miring, katanya gitu. Ya kan? Dan ini bantuan presiden langsung, katanya gitu. Saya ada aksesnya. Saya mulai makin mikir saya. Ini ustadz yang dia sebut namanya tadi, karena kawan saya itu ustadz juga. Rasanya selama ini nggak punya kebiasaan bicara yang seperti ini gitu, ya kan? Pokoknya singkat cerita ujung-ujungnya saya tahu lah itu pembohong, ya kan? Nah di zaman kita sekarang ini yang begitu tuh nggak sedikit Pak. Kenapa? Karena ini zaman penuh fitnah. Di zaman penuh fitnah itu ya mau tidak mau bukannya kita mendahulukan suuzon ya sangka buruk, tidak, tapi kita mendahulukan kehati-hatian. Kehati-hatian itu wajar, wajib Pak. Ya, ketika kita tahu di kiri kanan depan belakang banyak pembohong, banyak pencuri, banyak orang jahat, ya kan? Kalau kita nggak bersikap hati-hati kan konyol namanya. Gitu. Kalau kita naif-naif aja gitu, ya kan? Ada tamu datang sok kenal, sok dekat, kita persilakan aja ke ruang tamu kita. Terus kita tinggalkan, kita bikin minum, tahu-tahu balik-balik udah banyak yang hilang dari ruang tamu, termasuk tamunya. Ya, yang kayak begitu kan bukan 1 2 Pak kejadian. Gitu. Nah jadi Nabi memerintahkan kita falyanzur man yukhaliluh, maka hendaknya setiap orang yanzur itu bukan sekedar lihat tapi perhatikan siapa yang dia jadikan khalil, dia jadikan sahabat akrabnya, sahabat kentalnya. Karena apa? Sahabat ini kalau kita akrab dengan dia, istilahnya rahasia pun akan kita ungkapkan pada dia. Nah tapi kalau seandainya dia bukan orang yang jujur, rahasia kita berikan, ya nggak ada kebaikan di dalamnya. Akan ada bencana, kerugian di belakang hari yang akan kita hadapi. Makanya di situ Nabi memerintahkan kita, ya pilih-pilih, ya perhatikan siapa yang jadi sahabatmu. Dan sebaliknya kata Nabi, wa ma tanakara min ikhtalaf, mana-mana roh yang saling tanakar itu artinya yang tidak saling kenal satu sama lain. Ya itu akan bertentangan. Jadi yang satu ruhnya menuju Allah, mukhlishina lahuddin, yang satu ruhnya menuju syaitan. Ya nggak ketemu ini roh ini nggak akan ketemu Pak. Dan mungkin Anda juga pernah punya pengalaman ya, ketika baru kenalan dengan seseorang ada perasaan mengganjal gitu untuk lebih lanjut berakrab-akrab dengan dia. Tapi sebaliknya ada orang-orang tertentu kita baru kenalan Pak, rasanya kita mau tempel aja terus sama dia. Ya, itu ada yang seperti itu. Nah, yang ini nih, ini harus kita minta kepada Allah. Ya, ada seorang kenalan saya, dia cerita kalau dia sholat malam itu diantara doa yang rajin dia sampaikan kepada Allah. Cuma dia nggak tahu doa ini bahasa Arabnya gimana. Pokoknya bahasa Indonesia saja jadi doanya. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan orang-orang yang mendekat kepada Engkau. Jauhkanlah aku dari orang-orang yang menjauh dari Engkau. Ya, ini doa seperti ini, masya Allah ini. Sehingga kita ibaratnya sudah minta ke Allah kemampuan mendeteksi siapa orang yang pantas kita terus dekati,
dan siapa orang yang kita pantas jaga jarak aja, gitu. Sekedar tahu aja, tapi jangan kemudian kita terlalu dekat dengan dia, karena jangan-jangan dekat dengan dia membawa kepada masalah, ya. Nah, jadi masing-masing dari pemuda kahfi ini setelah kumpul tadi di bawah pohon tadi, mereka menutup diri dari yang lainnya karena takut pribadinya terbuka, sedangkan dia tidak tahu apakah temannya itu seakidah dengannya ataukah tidak, ya. Jadi ini juga begitu ceritanya, ini pemuda-pemuda kahfi ini sudah digerakkan oleh Allah untuk bisa berkumpul, sama-sama meninggalkan tempat kemusyrikan tadi, perayaan penyembelihan hewan korban untuk berhala tadi, ya kan? Tapi setelah ketemu mereka saling hati-hati, begitu, ya. Ini menunjukkan betapa memang kehati-hatian itu wajib adanya. Nah, akhirnya salah seorang dari mereka memberanikan diri. Dia berkata, "Wahai kaumku, kalian mengetahui demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka kecuali karena suatu alasan. Maka hendaklah kita mengutarakan tujuannya masing-masing." Maka seseorang dari mereka menjawab, "Sesungguhnya aku demi Allah, setelah melihat apa yang dilakukan kaumku, aku menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu batil. Karena sesungguhnya yang berhak disembah semata dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu hanyalah Allah Ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya." Yang lainnya lagi menimpali, "Saya pun mempunyai pikiran yang sama dengan apa yang dia katakan." Dan yang lainnya lagi mengatakan hal yang serupa, hingga mereka semua akhirnya sepakat dalam satu kalimat, dan ternyata mereka senasib sepenanggungan. Mereka menjadi bersaudara yang sebenarnya dalam ikatan iman, ya. Ini yang disebut dengan al-ukhuwatu fil iman, persaudaraan karena iman, ya. Dan inilah bentuk persaudaraan yang paling kuat, ya, persaudaraan karena iman, ya, bukan persaudaraan karena yang lain, ya. Nah, jadi dalam surat Az-Zukhruf itu ada firman Allah ayat 67 yang bunyinya, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Para akhilla itu artinya para sahabat-sahabat karib satu sama lain, ya. Kelak di hari berbangkit nanti, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, jadi musuh, ya. Jadi waktu di dunia sahabat karib, sahabat akrab gitu, ya. Tapi di hari berbangkit nanti sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Jadi kecuali mereka-mereka yang sejak di dunia bersahabatnya itu landasannya takwa. Kalau itu landasannya, dia akan akrab di dunia dan dia tetap akrab di hari berbangkit. Tapi mereka-mereka yang karena alasan selain daripada itu, selain daripada iman, selain daripada takwa, mereka akan kecewa dan akan saling menyalahkan ketika nanti di hari berbangkit, gitu. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Coba lihat surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat berapa? Surat 29, ya. Surat Al-Ankabut ayat 25 kalau saya tidak salah. Ya, betul. Ayat 25 surat Al-Ankabut. Allah berfirman, "Wa qala innamat takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin." Artinya, dan Ibrahim alaihissalam berkata kepada siapa? Kepada kaumnya. Kaumnya ini tenggelam dalam kemusyrikan, penyembahan berhala, ya. Berkata Ibrahim kepada kaumnya, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, ya, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian nanti di hari kiamat
sebagian kamu akan saling mengingkari satu sama lain, bahkan akan saling mengutuk, saling melaknat satu sama lain. Dan tempat kembali kalian ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Ya. Jadi ukhuwah itu harus fillah, karena Allah. Al-ukhuwatu fi iman, al-ukhuwatul imaniyah, persaudaraan keimanan, persaudaraan ketakwaan. Tapi jangan al-ukhuwatu fil awthan, jangan persaudaraan karena berhala yang sama. Gitu, karena sembahan yang sama. Kalau itu yang dijadikan alasan bersaudara, ya kan, maka dia sebatas di dunia saja kelihatan akrab, tapi di akhirat nanti nyesel, saling menyalahkan satu sama lain, saling mengingkari satu sama lain, bahkan saling mengutuk satu sama lain. Gitu. Makanya hati-hati Pak dengan slogan-slogan, semboyan-semboyan, ya kan? Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Fondasinya apa? Fondasinya apa? Ya kan? Kalau fondasinya bukan Allah, bukan ajaran Islam, bukan iman, percayalah, sebatas di dunia aja kelihatan akrab. Tapi yang pasti di akhirat nanti mereka akan saling menyesal. Gara-gara lo sih ngajak-ngajak gue, gara-gara lo sih ngajak-ngajak gue. Tapi kalau orang saling bertemu karena Allah, Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur semua, yang mengurus semua yang dia ciptakan. Nggak ada kecewanya Pak, nggak ada kecewanya sama sekali. Karena apa? Karena di dunia mereka berilahkan Allah, di hari berbangkit juga ilahnya tetap Allah. Makanya kenapa kita di dalam surat Al-Fatihah itu harus menyebutkan satu ayat yang terkait dengan hari akhir itu, yaitu ayat Maliki Yaumiddin, supaya kita sadar Pak, Malik kita ini, raja kita ini Allah. Raja kita bukan manusia Pak. Ya. Jadi nggak ada alasan kita saling membela satu sama lain karena kesamaan raja, kesamaan pimpinan gitu. Nggak ada Pak, nggak ada. Yang adalah karena kesamaan ilah yang kita sembah. Kalau itu yang jadi alasan kita bersaudara Pak, saling berakrab-akrab Pak, percayalah nggak akan kecewa kita. Di dunia ini kita akrab, ditanamkan keakraban itu karena Allah yang menanamkan. Tadi ruh tadi diciptakan seperti prajurit berbaris, ya kan? Tapi di akhirat juga nanti Masya Allah. Makanya dikatakan bahwa ahlul jannah yang masuk surga nanti Pak, syarat masuk surga itu apa? Tidak boleh ada satu penghuni surga dengan penghuni surga lainnya punya ganjelan hati. Nggak boleh. Nggak ada itu. Nggak ada ceritanya penghuni surga masuk surga, nanti ada penghuni surga lain dia ganjel hatinya, nggak ada Pak. Ya, itu harus selesai dulu. Selesainya di mana? Kalau belum selesai di dunia, ya selesainya harus di Kintoroh. Kintoroh itu satu tempat menjelang pintu surga. Ya, akan ada orang-orang beriman yang mereka itu sudah selesai semua Pak, proses hisab sudah selesai, mizan sudah selesai, proses nerima buku rapot sudah selesai, di tangan kanan mereka nerimanya, ya, proses nyebrangin sirat sudah selesai, mereka lulus sampai ke ujung. Nggak taunya begitu sampai di Kintoroh, yang lain pada masuk jannah, ini mereka nggak masuk. Kenapa? Karena mereka nyimpen ganjelan satu sama lain. Itu. Sehingga diriwayatkanlah ada dua hamba Allah yang sama-sama beriman, sewaktu di dunia mereka akrab, tapi karena satu perkara akhirnya mereka selek, ya, putus hubungan. Ya, dan itu rupanya sampai ke bawah mati, nggak selesai, nggak rekonsiliasi. Nah akhirnya di situ Allah Ta'ala, ya, yang langsung menangani rekonsiliasi mereka. Allah bertanya kepada yang terzolimi, Allah tanya kepada yang terzolimi, hai fulan hambaku, apakah engkau mau memaafkan saudaramu ini? Ya kan? Dia jawab, tidak ya Allah. Loh, mengapa engkau tidak mau memaafkan? Bukankah dia saudaramu? Tidak ya Allah, karena dia dahulu ketika menzolimi aku sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya. Jadi engkau tidak mau memaafkan dia? Tidak ya Allah. Maka Allah perintahkan dia, irfa ra'sak, coba angkat kepala kamu. Diangkat kepalanya. Tahu-tahu dia lihat di depan dia ada satu bangunan megah, ya, terbuat dari kaca seluruhnya. Saking megahnya bangunan itu, saking bingungnya dia melihat itu, dia langsung bertanya, ya Allah, untuk nabi yang mana engkau sediakan rumah ini? Untuk orang yang mati syahid di medan jihad mana engkau sediakan rumah ini? Terus kata Allah, sesungguhnya aku sediakan rumah ini untuk engkau wahai hambaku.
Wa kaifa ya Rabbi, bagaimana ya Rabbi aku berhak mendapatkan rumah itu? Oh iya, ada syaratnya, kata Allah. Apa syaratnya ya Allah? Engkau memaafkan saudaramu ini. Akhirnya dia teriak, al-an, sekarang juga ya Allah, sekarang juga Allah, aku maafkan saudaraku ini. Bahkan aku bertanya pada engkau ya Allah, bolehkah aku membawa saudaraku ini masuk ke rumahku? Kata Allah, gandeng tangannya, masuk kalian berdua dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak ada ceritanya orang masuk surga masih ngeganjel satu sama lain, nggak ada Pak. Di surga itu dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, penghuni surga hatinya kayak satu hati Pak, satu hati. Qalbun wahidun, hati yang menyatu Pak, nggak ada ganjalan, nggak ada catatan gitu. Makanya jangan dibiasakan nyimpen ganjalan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita sama sekali nggak perlu melewati proses kontoroh itu. Ya, kalaupun kita lewat ya lewat aja, bukan lewat untuk kemudian harus melalui proses rekonsiliasi. Ya kalau kita seperti dua sahabat ini sama Allah langsung ditangani langsung gitu. Kalau tidak ribet kan urusannya Pak. Pintu surga udah kelihatan, nggak kunjung boleh masuk. Ya. Apa nggak sakit hati itu. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, disitulah pentingnya orang-orang beriman ya mendahulukan al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwatu fillah di atas segala-galanya Pak. Persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena iman ini nggak tergantikan Pak dengan apapun, termasuk persaudaraan karena darah. Nggak bisa. Persaudaraan karena darah itu bisa nggak ada nilainya Pak. Dan dalam hal ini contoh yang paling nyata diabadikan dalam Al-Quran itu kisah seorang nabi. Bayangkan, nabi mana? Nabi mana? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 40 orang. Dan diantara yang menentang dakwahnya siapa? Istrinya sendiri, anak kandungnya sendiri. Dan sewaktu dia sudah membawa orang-orang beriman dan hewan-hewan sepasang-sepasang itu di atas bahteranya, dan mulai Allah menurunkan hujan yang tidak kunjung berhenti itu sehingga banjir makin lama makin naik, bahteranya berlayar, dia lihat anaknya sedang berenang-renang gitu, kerepotan. Dia panggil, ya bunayyarkam ma'ana, hai anakku naik ke atas kapal ini, bahtera ini. Ya. Tidak ada tempat berlindung hari ini kecuali kepada Allah Ta'ala. Tapi anaknya masih aja bengal ya. Dia bilang apa? Tidak, aku akan pergi ke jabal, ke gunung, yaksimuni minal ma. Gunung itu akan menyelamatkan aku, melindungi aku dari air, dari banjir ini. Ya, ditegaskan lagi sama ayahnya, sama Nuh alaihissalam, hari ini nggak ada tempat berlindung kecuali mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Akhirnya matilah anaknya, tenggelam dalam kekafirannya. Nah Nuh alaihissalam ya, kehilangan anaknya dengan keadaan seperti itu, akhirnya curhat sama Allah. Dia nggak berani minta sama Allah, ya Allah ampunilah anakku, tidak. Tapi dia mengatakan, ya Allah itu adalah anakku. Gitu ya, nggak pakai embel-embel apa-apa, cuma begitu saja. Tetapi dijawab sama Allah Ta'ala, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Coba bayangkan, udah jelas anak kandung Pak, tapi sama Allah diajarin kepada Nuh alaihissalam dan kepada kita semua bahwa hakikat persaudaraan, hakikat keluarga itu adalah al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah, al-ukhuwatu al-imaniyah ya, persaudaraan keimanan, al-ukhuwatu al-islamiyah, persaudaraan karena keislaman, bukan karena yang lain Pak. Yang lain itu semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling ideal adalah sudahlah saudara kita, kerabat kita, kita pun berhubungan dengan dia karena iman. Itu yang paling cantik, paling cakep itu begitu. Jadi ada dua kekuatan ya, kekuatan persaudaraan darah, tetapi juga persaudaraan keimanan. Itu yang paling cakep. Makanya kalau kita bersilaturahim dengan keluarga kita, kerabat kita, jadilah orang yang berusaha mengajak keluarga kita itu ke jalan keimanan. Supaya mudah-mudahan kita nggak sekedar bersaudara dengan dia karena darah,
Tapi lebih penting lagi kita bersaudara karena keimanan. Ini sudah jelas anak kandung, ya, sama Allah dibantah. Ya Allah, dia tuh anakku. Sebenarnya itu curhat gitu. Ya Allah, tuh anakku, gimana nasibnya? Gitu. Nggak berani dia minta ampuni dia karena dia tahu mati dalam kekafiran. Maka sama Allah diajarin, ya Nuh, ya, innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan ahlika, bukan ahli kamu, bukan keluarga kamu. Sudah bukan keluarga, Pak. Makanya dalam sejarah sirah nabawiyah, ya, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita banyak menemukan kisah-kisah seperti ini. Bagaimana di perang Badar, ya, di pihak kaum muslimin ada ayah, di pihak kaum musyrikin ada anak, ya. Di pihak kaum muslimin ada anak, di pihak kaum musyrikin ada ayah. Itu kejadian itu. Dan salah satu cerita yang cukup fenomenal adalah kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq pada perang Badar kan ikut perang Badar. Anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar waktu itu masih musyrik, ikut di pasukan Quraisy. Takdir Allah, dalam perang Badar itu si ayah sama si anak ini nggak ketemu. Bisa dibayangkan kalau ketemu, ya kan? Berperang ayah sama anak. Gitu. Terus selesai perang Badar, dua-duanya masih hidup. Abu Bakar masih hidup, Abdurrahman masih hidup. Ya, Allah panjangkan umur mereka. Bahkan dalam perjalanan berikutnya, Abdurrahman dapat hidayah, masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam tentunya ikut hijrah lah ke Madinah, gabung sama kaum muslimin di Madinah kan, nggak mau bertahan di Mekah dengan kaum musyrikin. Nah, setelah sampai di Madinah, ya, suatu ketika ayah dan anak ini ngobrol-ngobrol. Kemudian si anak berbicara, wahai ayahku Abu Bakar, waktu perang Badar, aku sungguh sangat khawatir kalau seandainya Allah pertemukan kita sehingga aku berhadapan-hadapan dengan engkau. Makanya aku menghindar berjumpa dengan engkau, wahai Abu Bakar. Apa jawab ayahnya? Abu Bakar menjawab, hai Abdurrahman, waktu perang Badar aku mencari-cari engkau. Gitu. Karena apa? Karena aku ingin membunuh engkau dengan tanganku sendiri daripada aku melihat sahabatku yang membunuh engkau, katanya. Bayangkan, itulah iman, ya. Iman itu melewati, Pak, batas-batas keluarga, batas-batas bangsa, suku, itu lewat semua, Pak. Gitu. Memangnya yang membuat para kafir-kafir itu keluar terusir dari negeri ini siapa? Ya kan? Kalimat takbir, Pak. Kalimat takbir itu yang menyatukan Imam Bonjol dengan Diponegoro sekalipun nggak ketemu mereka. Ya, karena apa? Rohnya sama, rohnya sama. Itu hakikatnya yang memerdekakan kita. Terus sekarang mereka-mereka yang nggak ada bertakbir itu merasa paling berhak atas negara ini, negeri ini, ya, sungguh konyol, Pak, sungguh tidak pantas itu, ya. Maka kita harus sadar, Pak, posisi kita, ya, kemuliaan kita karena apa? Karena iman kita, karena Islam kita, karena ikatan kita dengan Allah Ta'ala, itu yang memuliakan kita. Makanya dari sekian ajaran-ajaran, nilai-nilai, ya kan, falsafah-falsafah bangsa ini, Pak, pada hakikatnya ya semua itu nggak ada gunanya kalau nggak dikaitkan dengan keimanan, Pak. Ya, pada hakikatnya. Gitu. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohin, Pak, dengan kalangan-kalangan, ya, yang merasa dirinya paling berhak atas jengkal bumi Allah ini. Gitu. Ya, yang paling berhak siapa? Ya hamba-hamba Allah yang beriman yang paling berhak. Jangankan jengkal bumi Indonesia, Pak. Seluruh bumi ini sepatutnya diwariskan oleh Allah kepada siapa? Min ibadiyas salihin, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Begitu. Sebab hamba-hamba Allah yang saleh yang paling mengerti bagaimana caranya mengurus bumi Allah dengan cara mengurus yang sesuai dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya sampai ada yang mengatakan, kalau ada orang bilang syariat Islam sudah nggak layak berlaku di Indonesia, di bumi Indonesia ini, sebenarnya kalimat dia sama dengan kalimat berarti Allah sudah nggak layak jadi Rob di Indonesia ini, gitu. Sebab Allah sebagai Rob memerintahkan agar syariatnya yang diberlakukan di mana? Dia di bumi Allah manapun, bukan hanya di Indonesia. Gitu. Jadi orang yang mengatakan syariat Allah nggak layak berlaku di negeri ini, Pak,
dia sama aja bilang, berarti di negeri ini Robnya nggak pantas Allah, pantasnya yang lain, gitu. Ya. Sebab itu paket, Pak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Itu paket, Pak. Menerima Allah sebagai Rabb berarti menerima Islam sebagai din. Menerima Islam sebagai din berarti menerima Islam sebagai syariat yang harusnya diberlakukan. Yang itu berarti menerima Muhammad SAW sebagai teladan, sebagai pemimpin, begitu. Nah, ini yang disebut dengan fondasi-fondasi ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Makanya persaudaraan Islam ini, Pak, sangat dibenci oleh siapa? Oleh syaitan. Dan siapapun yang merupakan satu afiliasi dengan syaitan. Dalam hal ini Yahudi itu satu afiliasi dengan syaitan, Pak. Mereka ini kaum yang dimurkai Allah, kan, al-maghdubi alaihim, syaitan dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Makanya Yahudi itu diantara program utama mereka adalah memastikan umat Islam itu enggak berukhuwah, enggak bersaudara satu sama lain. Tetapi umat Islam dipecah-pecah, Pak, sesuai dengan, ada yang sesuai sukunya, ada yang sesuai bangsanya, ada yang sesuai dengan ya jenis kelaminnya, ya kan, ada yang sesuai dengan sosial ekonominya, ya kan, pendek ada dipecah-pecah. Karena yang namanya memecah-mecah manusia itu sarana paling enak untuk nantinya menguasai. Makanya ada sebuah teori namanya apa? Divide et impera. Pecah-pecah sehingga mudah menguasai. Gitu. Nah, kitanya bodoh, Pak. Kitanya rela dipecah-pecah. Kitanya rela mencari berhala-berhala selain Islam untuk menjadi penyebab persatuan kita. Ya, nggak ada, Pak, penyebab persatuan yang sesungguhnya kecuali al-Islam. Kecuali ajaran Allah Ta'ala, ya karena apa? Karena memang sumbernya dari situ, sumber sebab kesatuan kita, persatuan kita, persaudaraan kita, bukan yang lain, Pak. Ya, yang lain itu apa ya? Kadang-kadang saya berpikir, ya, sebagian umat Islam ini di negeri ini kayak semacam ragu-ragu, Pak, sama orang-orang kafir di negeri ini, sehingga merasa harus ada satu sebab yang menyatukan dia sama orang kafir di negeri ini. Gitu. Padahal mestinya kita ya udah tampilkan aja ukhuwah Islamnya kita, Pak. Kenapa? Kalau ukhuwah Islamnya itu tampil di negeri ini, secara otomatis negeri ini menjadi negeri yang aman, Pak. Sebab ajaran Islam tidak mengajarkan bahwa kepada orang kafir kita boleh zolim, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Makanya ada konsep namanya kafir zimmi, ya, Pak, ya, kafir yang tunduk kepada pemerintahan yang mengatur pemerintahan dengan syariat Allah. Dan orang-orang seperti ini harus dilindungi, Pak, harus. Tapi ada timbal baliknya. Timbal baliknya apa? Mereka membuktikan loyalitas mereka kepada negeri yang diatur oleh aturan Allah Ta'ala itu. Dengan cara mereka bayar pajak yang semestinya namanya jizyah, Pak. Jizyah, pajak orang non-muslim tinggal di negeri muslim. Kalau mereka konsisten melakukan itu, kita wajib melindungi mereka. Melindungi nyawa mereka, melindungi harta mereka, melindungi hak-hak ibadah mereka. Nah, itu wajib kita lindungi, kita pastikan, ya. Tapi masalahnya, ya, boro-boro kita bisa mendapatkan timbal balik seperti itu. Ya, kitanya sendiri ragu, Pak, dengan syariat itu. Sebagian umat Islam sendiri ragu, Pak, dengan syariat sebagai solusi kehidupan yang semestinya. Ya, saking apa? Saking dahsyatnya ya kesesatan yang sudah disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam, sehingga akhirnya nggak perlu orang kafir di negeri ini yang nolak syariat, Pak. Yang nolak syariat di negeri ini siapa? Hah? Umat Islam sendiri. Makanya orang kafirnya udah ongkang kaki sekarang, Pak. Ya, udah sampai ke titik keberhasilan, gitu. Ya, sebab umat Islam sendiri yang menolak aturan Islam sebagai yang diberlakukan dalam kehidupan, ya, bermasyarakat kita. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali ke Ashabul Kahfi ini, mereka ini benar-benar sudah menjadi saudara seakidah, ya, sehingga mereka perasaan senasib sepenanggungannya itu berlandaskan ikatan iman, ya. Terus mereka bangun sebuah tempat ibadah untuk menyembah Allah Ta'ala, ya, di jauh dari kota itu. Tetapi akhirnya kaum mereka tahu. Dan akhirnya kaum itu yang tahu itu melaporkan keadaan para pemuda ini kepada raja mereka, Dicyanus. Maka raja memanggil mereka, lalu menanyai urusan mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi mereka
nggak sembunyi-sembunyi, ya, nggak apa namanya cari alasan-alasan, tidak, mereka katakan yang sebenarnya. Dan mereka bahkan menyeru si raja itu untuk ikut menyembah Allah Ta'ala semata dan untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Sehingga diabadikanlah di ayat 14 ini, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Dan kami teguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri dengan tegap, lalu mereka menyatakan dengan lantang, Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain daripada Dia. Jadi ini ucapan disampaikan di hadapan sang raja, gitu. Tanpa keraguan mereka menyatakan hal itu. Dan kata lan di sini, lan nad'uwa min dunihi ilahan, sekali-kali kami tidak akan mau menyembah ilah selain Allah. Jadi istilahnya sudah talak 3, sudah habis ini, nggak ada cerita kita mau balik lagi menyembah ilah-ilah selain Allah Ta'ala. Jadi istilahnya ini makna negatif untuk selamanya. Seperti makna negatif dalam ayat walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali nggak akan pernah rela itu Yahudi Nasrani sehingga kalian umat Islam ngikutin mereka. Begitu. Nah, ini juga harus kita pahami. Ya, kita nggak rela sampai kapanpun menyembah ilah lagi selain Allah, sebagaimana nggak relanya Yahudi Nasrani sampai kita mau ngikutin mereka. Kalau kita mau ngikutin mereka, baru mereka rela. Jika kami berbuat demikian, tentulah apa yang kami lakukan itu adalah hal yang batil. Maka pada akhir ayat ini disebutkan laqad qulna idza syatata, sesungguhnya kami jika demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya, saudaraku rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Jadi satu ayat ini panjang sekali bahasannya karena memang ada hal-hal mendasar di dalamnya, khususnya tentang pentingnya memiliki dan mengembangkan persaudaraan yang benar. Dan persaudaraan yang benar itu apa? Al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwatu fil iman, persaudaraan karena iman. Al-ukhuwatu fil Islam, persaudaraan karena Islam. Itulah persaudaraan yang hakiki dan abadi. Ya, bukan sejarah hakiki tetapi kemudian ada apa namanya expire date-nya, tidak, dia abadi. Gitu. Sehingga kita akan merasakan akrab di dunia, akrab di hari berbangkit, bahkan akrab di jannah kelak nanti. Nah, inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita benar-benar menemukan hakikat al-ukhuwah wal mahabbatu fillah, ya, persaudaraan dan kasih sayang karena Allah. Sebab kalau orang sudah mendapatkan itu, Pak, Masya Allah, dia sudah mendapatkan harta yang sangat bernilai yang nggak mungkin dia akan gantikan dengan yang lain kalau dia sudah rasakan lezatnya. Ya, demikian barangkali dari kami pagi hari ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin.